Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian di Masjid Dhaifullah Al-Mutayri. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema yang tertulis di pamflet adalah sukses dunia dan akhirat. Ini kelihatannya cita-cita yang muluk-muluk atau cita-cita yang realistis? Terlalu muluk-muluk atau realistis? Terlalu tinggi. Berarti nggak mungkin, angel. Angel itu sama nggak dengan mustahil? Susah itu sama tidak dengan mustahil? Tidak. Kalau mustahil itu ya nggak mungkin. Kalau angel itu ya masih mungkin, tapi pancen ora gampang, ya. Memang betul seperti itu. Karena ketika kita berbicara tentang kesuksesan, kebanyakan orang itu memahami kesuksesan dengan pemahaman yang nuwun sewu dangkal. Dengan pemahaman yang dangkal. Sukses itu selalu diidentikan dengan kesuksesan duniawi. Bahkan lebih sempit lagi. Kesuksesan duniawi pun sama mereka dipersempit dalam urusan harta dan tahta. Jadi nek jadi menteri gue sukses. Nek wis kadung ditelepon terus ora dadi, gue berarti ora sukses. Jadi ada semacam pendangkalan pemahaman tentang kesuksesan. Pendangkalan pertama, kesuksesan itu hanya diidentikan dengan kesuksesan duniawi. Pendangkalan yang kedua, kesuksesan duniawi itu pun dibatasi dalam kesuksesan yang sifatnya harta dan jabatan. Jadi kalau misalnya ada orang ditanya, "Kawi sukses urung?" Wis, buktinya apa? Usahane lancar. Mobile oke, omahe nang ngendi-ngendi. Jebule utang kabeh. Dan ada orang
yang rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Keluarganya harmonis, anak-anaknya pinter, manut. Cuma karena kurang sukses secara harta materi. Gak ada orang yang mengatakan Pak Anu wis sukses. Cuma gara-gara nopo? Miskin. Betul atau tidak? Betul. Ini pendangkalan pemahaman tentang kesuksesan. Padahal kesuksesan yang hakiki itu adalah kesuksesan yang memadukan antara sukses duniawi dan sukses nopo? Ukhrawi. Atau sesuai dengan judul, sukses dunia dan akhirat. Itulah kesuksesan yang sejati. Tadi saya tanya, apakah itu muluk-muluk? Dikatakan sulit. Betul sulit. Tapi tidak mustahil. Buktinya tidak mustahil apa? Buktinya tidak mustahil kita dianjurkan untuk meminta hal itu dalam doa kita. Apa doa yang paling sering dibaca oleh Rasul SAW? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana aktsaru du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah, itulah kesuksesan dunia. Wa fil akhirati hasanah, itulah kesuksesan akhirat. Seandainya sukses dunia akhirat itu mustahil untuk didapatkan, kenapa kita disuruh minta sesuatu yang mustahil? Kalau seandainya kita memang tidak mungkin untuk mendapatkan kesuksesan duniawi dan ukhrawi, kenapa kita diajari untuk minta hal itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang paling paham tentang kunci kesuksesan siapa? Yang paling paham tentang kunci kesuksesan siapa? Sinten? Allah Azza wa Jalla. Yang paling mengerti jalan yang mengantarkan kesuksesan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kesuksesan duniawi dan ukhrawi, hendaknya dia mengikuti arahan yang sudah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Teng pundi? Di dalam Al-Quran. Apakah kata sukses ada dalam Al-Quran? Wonten apa mboten? Kata sukses teng Al-Quran wonten apa mboten? Ini ngambleng temen iki. Iki pada ngantuk apa pengajian meneng to? Ada atau tidak? Ada, banyak. Terulang berkali-kali dalam Al-Quran. Pertama kali muncul kata sukses di Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Surat apa? Al-Baqarah ayat 5. Napa unine? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Napa muflihun? Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Siapa orang-orang yang dikatakan oleh Allah sukses? Nah sekarang kita lebih percaya penilaian Allah atau penilaian manusia? Lebih percaya penilaian Allah atau penilaian manusia? Penilaian Allah.
Karena penilaian manusia itu bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Allah yang sudah menilai, mungkin salah? Gak mungkin. Maka mari kita dengar baik-baik siapa yang dikatakan oleh Allah sebagai manusia yang sukses. Kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Ini kan Al-Baqarah ayat pinten? 5. Berarti ada ayat 1, 2, 3, 4. Alif Lam Mim. Terus Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Intinya nopo? Iman, amal soleh. Kunci sukses niku intinya nopo? Iman, amal soleh. Iman diwakili oleh firman Allah Azza wa Jalla, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Amal soleh diwakili oleh firman Allah, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menegakkan salat, kemudian berinfak. Hablum minallah, hablum minan nas. Orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, maka caranya adalah satu, beriman kepada Allah. Cukup beriman, betul. Pondasinya iman. Setelah orang punya pondasi, harus ada aplikasinya. Harus ada prakteknya. Tidak cukup orang hanya sekedar punya teori. Konek kur teori tok ya teori. Kur pinter ngomong, pinter ngajar, ra gelem nglakoni. Dadine pakjar koni. Boten-boten nggih mriki nggih namine niku nggih. Saya pernah ngisi pengajian ujuk-ujuk. Niki Pak tiange Pak. Astagfirullah. Nun sewu nggih Pak, mboten sengaja kula ujar kula mboten wonten sing ten mriki namine Pak Jarkoni jebule wonten. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kiat sukses yang pertama dunia akhirat adalah beriman. Apa yang diimani? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mengimani sesuatu yang gaib. Ketika kita berbicara dengan hal gaib, ketika kita berbicara tentang hal gaib itu jangan diidentikan dengan klinik. Salah kaprah. Seakan-akan kalau kita ngomong gaib itu identiknya dengan hal-hal perdukunan, ya, klinik, sihir. Ya. Beriman dengan hal yang gaib yang paling pokok adalah beriman dengan Allah. Karena Allah adalah zat yang paling gaib. Gaib ini artinya apa toh? Tidak terlihat. Tapi wonten apa mboten? Wonten. Ada tapi tidak terlihat. Ada tapi tidak terlihat. Sama enggak dengan tidak ada? Sami mboten? Mboten, beda. Kalau tidak ada ya memang wujudnya enggak ada. Tapi kalau gaib itu ada, cuman tidak bisa kita lihat karena keterbatasan kita. Makanya kita nggak bisa ngelihat. Di dunia. Mudah-mudahan nanti kalau Allah masukkan kita ke surga kita bisa melihatnya. Allahumma amin. Maka orang yang ingin sukses dia harus beriman kepada Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi tidak percaya dengan adanya Tuhan alias kaum ateis, orang bakal sukses. Tidak mungkin sukses. Ya dunia akhirat, ya orang kura akhirat itu. Jadi pada sukses, lah kayak sugih lah gue malah pemahamannya terlalu dangkal dalam masalah kesuksesan tadi.
Jadi kalau ada orang yang secara materi sukses tapi mboten sholat, niku sukses sama mboten? Mboten. Jadi harus kita perbaiki pemahaman kita tentang makna apa? Sukses. Ini yang pertama. Kuncinya adalah beriman. Setelah beriman secara teori cukup mboten, harus ada prakteknya. Nah prakteknya itulah amal soleh. Amal soleh di dalam agama kita bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Hablum minallah itu diwakili dalam ayat tadi alladzina yuqimunas shalah. Orang yang menegakkan apa? Salat. Itulah orang yang sukses. Yang menjaga hubungan dia dengan Allah. Makanya nanti di hari kiamat kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Amal soleh yang pertama kali nanti akan diperiksa di hari kiamat adalah nopo? Salat. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjah. Seandainya salatnya benar berarti dia orang yang sukses. Dengar kata Nabi SAW, sukses, aflah. Berarti orang yang tidak salat gak mungkin apa? Sukses. Ya dunia akhirat. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Seandainya salatnya rusak, salatnya enggak benar, maka berarti dia telah rugi alias boten sukses. Maka ini jalan yang kedua untuk menggapai kesuksesan. Memperbaiki hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Hablum minallah. Cukup hablum minallah? Cukup mau badan? Badan. Karena kita hidup di mana? Di dunia. Kalau hidup di dunia pasti berinteraksi dengan sesama manusia. Maka Allah sampaikan selanjutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia berusaha untuk menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mimma cuma sebagian saja. Sing wajib pinten persen? Pinten? 2,5% itu kalau harta, itu kalau zakat mal. Kalau pertanian pinten? Ya tergantung. Ya, apakah mengandalkan pengairan dari langit, ya, atau mengeluarkan biaya untuk pengairan antara 10 atau berapa persen? 5%. Cuma segitu saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Ini menjaga hubungan dengan sesama manusia. Apakah cukup sekedar rajin sholat tapi medit? Cukup membuatnya? Boten. Ya. Makanya salah satu kriteria kesuksesan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dibersihkan dirinya dari penyakit pelit, maka itulah orang-orang yang sukses. Ini Allah sampaikan dalam surat At-Taghabun ayat 16. Berarti sekedar rajin sholat cukup napa mboten? Mboten. Wonten napa mboten rajin sholat tapi medit? Kaji medit wonten? Tiangnya pundi? Wis kaji medit.
Ora pantes jadi kaji. Gak cukup. Anda berhaji itu hablum minallah. Belum cukup untuk mencapai kesuksesan. Harus ada hablum minannas. Tapi hablum minannas cukup no mboten? Mboten. Wah, sing penting kan serawung karo tanggane. Ora salat Pak, lah salat gampang, sing penting serawung karo tanggane. Cukup no mboten? Mboten. Sekedar hablum minallah enggak cukup, sekedar hablum minannas enggak cukup. Berarti pripun carane? Menggabungkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Baik, kita ulangi. Gimana caranya biar sukses? 1. Beriman kepada Allah. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh itu ada 2. Hablum minallah, hablum minannas. Baik. Al-Quran selain berbicara tentang kunci kesuksesan dunia dan akhirat, Al-Quran juga berbicara tentang hal-hal yang bisa menghalangi kesuksesan. Setelah Al-Quran ngajari kita, nek arep sukses gie, dalane gie. Napa wau? Iman, amal soleh. Amal soleh itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Setelah Al-Quran mengajarkan kepada kita jalan kesuksesan, kemudian Al-Quran memberikan peringatan kepada kita, awas, waspada dari yang satu ini. Kalau sampai satu ini kalian jalankan, maka kalian tidak akan mencapai kesuksesan. Apa itu? Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 21. Surat apa? Al-An'am ayat 21. Apa firman Allah? Innahu la yuflihudz zalimun. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim tidak akan pernah sukses. Berarti penghalang kesuksesan apa? Berbuat zalim. Zalim kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah atau kepada diri sendiri apa kepada orang lain? Kapean? Iya betul. Semuanya. Berbuat zalim kepada Allah napa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Nasihatnya sinten? Luqman Al-Hakim kepada siapa? Kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Mulane nek jenengan punya bisnis. Napa? Punya bisnis, pengen sukses aja mengdukun. Gue salah cara gue, orang mungkin sukses. Buktinya sugih. Buktinya sugih. Lagi-lagi kembalikan kepada definisi apa? Sukses. Apakah setiap orang yang kaya itu sukses? Tidak. Coba lihat keluarganya. Kayak ngapain jajal berantakan istrine angel di atur, bocah ya bejut-bejut. Diwe sepira-piraha kurang. Disangoni 1.000 kurang, tambahi 200.000 kurang, tambahi 300.000 kurang. Gue ngapa gue? Ya macam-macam. Jeneng abe duit setan ya dipangan belis. Sudah salah jalan.
Wong mau mencapai kesuksesan kok pakai kesyirikan? Ya tidak mungkin toh. Allah sendiri mengatakan innahu la yuflihul zalimun. Orang yang berbuat zalim itu nggak akan pernah sukses. Dan kedzaliman yang paling parah adalah kesyirikan. Makanya di dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Toha ayat 69. Surat apa? Toha ayat 69 Allah berfirman wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu enggak pernah sukses. Pakai cara apapun dukun enggak pernah sukses. Saya itu heran dengan sebagian orang yang percaya dukun. Jaluk penglaris mengsapa? Dukun. Wong dukune bekere kok. Subhanallah. Andaikan dukun itu bisa mengkayakan, apa mengkayakan? Gawe sugih. Ya awake dhewe sugih dhisik. Lha wong awake dhewe kere ku ditekani njaluk pesugihan si kepriwe. Ya. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Kemudian zalim kepada sesama. Kepada apa? Sesama. Curang dalam bisnis. Anu ora sekilo ngomongnya sekilo. Gue biasanya tutulan apa gue? Gula pasir. Ngomongnya sekilo jebule sangang on setengah. Wonten apa wonten tiyang kados iku? Wonten. Kita temenan jeruke legi, temenan legi, ora percaya iki cicipi. Iya wong anu sing disodoraken sing legi. Ya ora mungkin kan wong tuku arep nyicipi kabeh kan ora mungkin. Ya wis legi-legi. Barang butul ngomah. Jan banget ten iki. Ternyata kecut kabeh. Wis kadung tuku 5 kilo. Zalim itu zalim. Tapi aku orang ngerti aja ngomong legi. Terus napa Ustaz? Ya seger. Seger itu multi napa? Multi tafsir ya. Ya kecut-kecut titik ya seger lah. Hati-hati, berbuat zalim itu tidak akan mendatangkan kesuksesan. Curang dalam berbisnis, ya sikut sana sikut sini. Anda masuk pekerjaan pakai sogok sehingga yang lebih berkompeten kepada dibandingkan jenengan gagal. Karena jenengan pakai nopo? Nyogok. Zalim itu. Ora untung gue, ora sukses gue. Terus kebanjur, ya salah ya kebanjur. Ya tobat. Napa? Tobat. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang-orang yang mau napa? Bertaubat. Ya. Ini ayatnya Allah sampaikan. Surat An-Nur ayat 31. Dalam surat apa? An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai kaum mukminin supaya kalian sukses. Jadi nek wis kebanjur ya segera napa? Taubat. Jadi yang menghalangi seseorang dari kesuksesan apa tadi? Perbuatan zalim. Baik itu zalim kepada Allah maupun zalim kepada sesama manusia. Ustaz, yang namanya menjaga iman, amal soleh, hablum minallah, hablum minan nas, menghindari kezaliman, itu sampai kapan?
Sampai kapan? Ya, nganti mati. Berarti pirang tahun maning? Ya, wallahu a'lam, Ustaz, beda-beda. Nek siki umure si 20 tahun, matine si swidak telu badane. Berarti kan si ana pirang tahun? 40 siswa teman Ustaz ya, yang namanya iman kan naik turun. Itu bagaimana Ustaz? Ya, Rasulullah SAW memberikan tips ketika kita sedang mengalami fluktuasi keimanan. Iman naik dan apa? Turun. Kuncinya apa? Kalau iman lagi naik, digenjot amal solehnya. Kenapa? Digenjot. Jadi kalau lagi semangat, kadang-kadang kita suka ada semangat nggih. Wah, nyong wis ngaji 5 halaman kayaknya esi apa? Esi pengen maning, tambahi. Kalau lagi semangat dimaksimalkan. Aku kira rezeki ini lagi akeh ki, lagi pengen banget infak. Wis infak, kayaknya pengen maning, infak maning. Itu kalau iman lagi naik, polkan. Dimaksimalkan. Kalau iman lagi turun? Gue iman lagi naik ya, nek lagi turun beripun? Nek lagi turun yang wajib dijaga. Minimal sing nopo? Sing wajib. Ya, di dalam agama kita kan ada wajib, ada nopo? Sunnah. Nah, kalau imannya lagi naik, selain yang wajib tambahi yang sunnah. Contoh yang wajib sholat 5 waktu. Yang sunnah nopo? Rawatib, tahajud, nopo mari? Duha, sholat sunnah habis wudu, kemudian baca Al-Quran. Pokoknya kalau imannya lagi naik, selain yang sunnah, selain yang wajib-wajib tambahi yang sunnah. Tapi kalau misalnya imannya lagi ngedown, ya ora ketang sing wajib. Nopo? Salat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud, inna likulli amalin syirah inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap hamba itu akan mengalami imannya melonjak. Melonjak niku maksudnya napa? Naik. Tapi kadang-kadang iman juga napa? Turun. Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang ketika imannya sedang naik, lalu dia berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW, faqad aflah. Napa aflah? Sukses. Barang siapa yang ketika imannya sedang naik, dia maksimalkan ibadahnya, tentunya ibadah yang ada tuntunannya, maka dia telah beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang ketika imannya lagi down, kemudian dia menjauh dari tuntunan Rasul SAW, maka pasti dia akan binasa. Pasti akan binasa. Jadi kalau iman lagi naik, maksimalkan yang wajib plus yang sunnah. Kalau iman lagi down, minimal berusaha untuk mengamalkan yang wajib walaupun yang sunnah tidak. Daripada ora babar blas. Ya. Terakhir, taunya kita sukses kapan? Ketika kita mati dan disambut oleh malaikat. Ketika kita mati dan disambut oleh malaikat. Orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah akan diucapkan selamat oleh para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Malaikat akan menyampaikan kepada orang-orang yang sukses tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Napa artinya alla takhafu? Enggak usah takut, wa la tahzanu, enggak usah sedih.
Biasanya kalau orang mau mati, itu yang dipikirkan adalah apa yang akan dia tinggalkan dan apa yang akan dia hadapi. Kalau orang mau mati itu yang dipikirkan dua. Apa yang akan dia tinggalkan dan apa yang akan dia hadapi. Apa yang akan dia tinggalkan? Keluarganya, hartanya, bisnisnya. Betul? Apa yang akan dia hadapi? Perhitungan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang yang selama hidupnya dia menjaga yang tadi saya sampaikan, iman, amal, soleh, menghindari perbuatan zalim, maka dia akan mendapatkan kabar gembira oleh malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Gak usah kalian merasa takut, gak usah kalian merasa khawatir. Keluarga kalian, bisnis kalian itu sudah dihandle. Sudah dihandle oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti khawatir? Adapun nasib kalian nanti di akhirat, maka kelanjutan ayatnya wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Kami diutus oleh Allah membawa kabar gembira bagi kalian. Apa kabar gembiranya? Bil jannah. Kalian bakalan masuk surga. Kalau sudah dapat kabar gembira bakalan masuk surga, tesi sedih napa mboten? Tesi khawatir napa mboten? Mboten. Itulah orang yang sukses dunia akhirat. Coba diulangi. Coba diulangi. Agar sukses dunia akhirat pripun? Beriman, beramal soleh. Amal soleh itu terbagi dua. Hablum minallah, hablum minannas. Waspada dari hal-hal yang bisa menghalangi kesuksesan. Apa itu? Perbuatan zalim. Mengatasi iman yang naik turun pripun? Ketika iman sedang naik, tambahi yang wajib-wajib dengan yang sunnah-sunnah. Ketika lagi turun, minimal maksimalkan yang wajib. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita semuanya kesuksesan di dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.